Halo Halo teman-teman, teman-teman, kembali lagi di Unitalk bersama aku Rahma. dan aku ada Taufik Rahman. Kalau nah Hari ini ini kita kedatangan siapa lagi nih Mas? kedatangan siapa ya? Kedatangan teman aku kebetulan karena nanti kita eh, bahas mengenai UKM kayak mahasiswa baru kan nanti eh, biar ada gambaran nih aku ikut UKM apa ya? Apakah aku harus ikut Yeay. UKM ya? Nah, sekarang kita udah kedatangan Ketua LPMT Fenomena tahun 2023 ada Mas Faiz Salim. Halo Mas Faiz. Halo Mas Madam, Mbak Rahma. Halo. Halo, selamat datang di Unitalk. Gimana kabarnya Mas Faiz? Alhamdulillah baik. Baik. Perkuliahannya gimana? Biasalah Biasa. 8 gitu. Pak ACC Pak gitu. Apa asesnya? Kebetulan aku sama Mas Faiz ini satu kelas. Jadi kayak sering banget ya nginep di kosku gitu. Terus kita bercurhat mengenai gimana teh aku sih lebih curhat karena aku no progress. Maaf. Sama-sama dari Iya, satu kelas. Terima kasih. Nah, mungkin Mas Faiz bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman nih. Halo teman-teman, perkenalkan aku Faiz Salim, biasa dipanggil Faiz dari LPMT Fenomena. Sempat jadi ketua tahun lalu gitu di 2023. Makasih buat Unitech udah diundang gitu ya. Sama-sama. Dari jurusan apa nih Mas Faiz? Dari D4 vokasi gitu, elektronika. Elektronika. Nah, 2020. Nah nanti Pak Mas Faiz, nah kita bakal ngebahas apa sih LPMT itu. Terus kan waktu itu Mas Faiz mengeluarkan koran ya, terbitan gitu yang menurut gue cukup menarik sih untuk dibahas kayak gitu, nanti banyak banget dibahas. Mungkin di perkenalan dari LPMT. LPMT fenomena itu apa sih? Bener ya LPMT ya? iya benar, LPMT Fenomena sendiri itu kepanjangannya ya teman-teman, Lembaga Pers Mahasiswa Teknik Fenomena itu UKMF di teknik gitu, bergerak di kejurnalistikan. Kami ada beberapa produk, itu ada media cetak, 1 koran, 2 majalah, sama media daring kami ada di wartaveno.com. Wartaveno.com. Ya, wartaveno.com. Jadi di situ nanti banyak ini ya, apa namanya, terbitan berita-berita yang teman-teman fenomena tulis. Iya betul. Kalau di Unitech sendiri kan lebih ke audiovisual ya. Kalau di Fenomena sendiri lebih ke tulis. Ya Tulis. berarti benar-benar isinya emang kalau kita Unitech sendiri kan mungkin banyak ya, ada yang hiburan, ada fresh content atau apa. Kalau LPMT fenomena full jurnalistik mengenai gunjang-ganjing berita. Iya. Nggak Sama selalu aja sih, nggak selalu nggak ya. selalu sebenarnya. Kami juga ada Instagram di Wartaveno. Biasanya juga bahas hal-hal yang remeh gitu di situ. Misal kayak trivia begitu. Trivia contohnya apa aja tuh? Contohnya hitung kredit PEM gitu mungkin. Tapi coba Ya. kami bawakan dengan lebih sederhana. Karena kan ada buku panduannya, tapi mungkin susah gitu kan kalau mau buka-buka. Jadi kami sajikan lewat trivia di Instagram gitu. Nah gitu buat teman-teman, ini kan PEM itu baru tahun ini kan ya, Iya, angkatan baru tahun ini. 2023 kemarin ya, baru udah ada PEM. Nah kalau misalnya masih ribet bingung penghitungannya, bisa dicek Instagramnya LPMT Fenomena. Iya. Nah tadi udah produknya ada apa aja tadi Mas? Ada koran, majalah, sama media daring di Media daring. wartaveno.com. Itu yang dicetak tuh apa aja? Yang dicetak itu biasanya berita-berita yang edisional gitu. Kayak kemarin tahun lalu kami menerbitkan ini edisi PKM waktu itu. Karena kan waktu itu kan baru transisi gitu ya, dari pandemi ke offline lagi gitu, dan ormawanya sepi gitu. Terus kami juga ada sedikit keresahan gitu soal fasilitas-fasilitas di PKM gitu. Kami rangkum dalam 1 edisi di koran. Terus terakhir itu kami cetak majalah Protek, tapi itu cuma apa ya, kumpulan tulisan gitu dari wartaveno.com. Terus di wartaveno.com itu kami ada beberapa rubrik, ada warta itu isinya berita, terus liputan itu feature gitu, tulisan-tulisan yang lebih entertaining. Terus ada ulasan juga, biasanya kami ngulas buku, film kayak gitu. Terus ada esai juga. Banyak yang diulas ya. Terus nah yang majalah itu tadi tuh apakah bisa nih, misalnya aku sebenarnya pengen nerbitin sesuatu sih, ada orang nih di luar LPMT Fenomena pengen nerbitin tapi nggak tahu mau nerbitin di mana, numpang ke LPMT Fenomena bisa nggak sih? Oh bisa. Jadi kami mungkin bukan di majalahnya ya, lebih ke media daringnya di wartaveno.com. Di situ kalau teman-teman akses gitu ya, bisa diakses di wartaveno.com. Di situ ada
tombol kirim tulisan. Oh. Di situ udah lengkap gitu ketentuannya, jenis tulisannya, jumlah kalimatnya berapa gitu-gitu. Udah Terus nanti bakal di-review dulu, Iya, terus kalau misalnya oke baru diterbitkan. iya betul. Itu berarti kayak jadi wadah gitu ya. Menjadi wadah gitu. Seringnya tuh apa yang sebenarnya fokus yang pengen diangkat sama LPMT Fonimon itu apa? Bidangnya tuh. Iya. Jadi di LPMT Fenomena sendiri ini ya sesuai visinya gitu sebagai watchdog gitu kan, pilar keempat demokrasi di Fakultas Teknik gitu terutama gitu. Jadi kami skop kerjanya gitu di Fakultas Teknik, mengawasi apa mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di sini gitu, meliput kegiatan yang ada di sini. Terus mungkin juga menyampaikan keresahan-keresahan kayak misalnya di PKM, terus fasilitas dan lain sebagainya begitu. Terus nggak terbatas di situ sebenarnya, tapi ada juga kegiatan-kegiatan kami di luar. Kayak misal liputan kemana gitu, liputan bareng lah. Misal kemarin saya sempat liputan ke ini acara satu NGO gitu di Jogja, di situ ada satu pameran gitu, terus kami liput. Gitu. Oh, menarik, berarti nggak hanya di fakultas juga ya, kalau Iya. misalnya ada kesempatan keluar ya keluar kayak gitu, Iya. hari gitu keluar gitu kan. Oke, tapi aku pengen tanya dulu tahun berapa tadi Masnya jadi ketua ya berarti? Iya, jadi ketua di tahun 2023. 2023. Nah, dulu tuh Masnya ketika masih menjabat jadi ketua itu kayak LPMT itu sebenarnya kayak mau dibawa ke arah kemana sih? Bisa mungkin diceritain? Karena ini ya menurutku apa namanya, persaingan UKM itu sekarang mungkin dengan Kampus Merdeka gitu ya. Oh iya benar. Kan di situ juga menawarkan hal yang sama gitu kan, walaupun mungkin di situ ada magang, ada studi independen gitu-gitu. Jadi menurutku Ormawa sekarang tuh harus bisa jadi tempat belajar buat mahasiswa-mahasiswa baru gitu, buat mengembangkan diri gitu. Supaya nggak kalah dengan program-program yang ada gitu, supaya tetap ramai dan lain sebagainya, begitu. I see. Berarti sekarang udah pergantian ketua ya? Sekarang udah pergantian ketua. Masih ini ya, masih ikut andil kayak Kayak Mas. ya ikut andil tipis-tipis kayak gitu. Masih kadang-kadang juga ikut gitu kalau lagi ada acara, terus KM juga masih main gitu di sekre gitu. Iya. Iya, masih tetap harus ini ya. Harus. Baru-baru masih awal kan masih perlu tuntunan kayak gitu. Nah, tadi kan menerbitkan banyak banget nih produk-produk, dan kemarin tuh salah satu yang bikin tertarik itu dan kita rasakan hampir sama itu, yaitu terbitan ketika Mas Said menulis mengenai turunnya minat mahasiswa dalam mengikuti UKM. Iya. Nah, itu pertama tercetus tuh dari mana? Apakah dari UKM-nya, dari UKM Mas Faiz sendiri, atau emang ada orang-orang berkeluh kesah ke Mas Faiz? Sebenarnya itu apa ya, spontan aja gitu. Awalnya kan di bulan Mei gitu. Di bulan Mei saya di PKMB nanti bakal ada edisi itu. Nah, ya lihat aja gitu dari kondisi sekitar gitu, keresahan teman-teman di Ormawa FT, terus di Ormawa Universitas juga kerasanya kurang lebih sama gitu, anak-anaknya mulai nggak terlalu semangat juga dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu begitu. Terus dari apa namanya? Kan pasti membutuhkan riset dong. Nah, itu dari riset atau sempat mungkin wawancara, apa yang Mas Faiz simpulin nih dari itu? Dari riset, dan ternyata apa sih yang membuat kurang minatnya, atau apa yang bikin kurang gitu UKM? Yang pertama mungkin ya, kesimpulanku waktu itu aku yang nulis menurutku ini dari online ke offline gitu, itu pengaruh banget karena kan masih yang jadi pengurus angkatan 2 gitu waktu itu, atau angkatan 20 masih. Itu kan mereka berapa online 4 semester gitu. Jadi biasa mungkin masih susah dirubah. Nah, komunikasi lewat Zoom, tiba-tiba ada offline dan lain sebagainya. Kampus Merdeka gitu, kan kita sekarang gitu kan yang terus ikut studi independen gitu. Terus selain itu juga ini aku nyorot senioritas di Ormawa FT gitu. Oke. Nah, iya sih, kerasa banget waktu itu, apalagi aku juga sempat menjabatkan ya sebagai pengurus di Unitek TV. Jadi merasakan pada awal ikut UKM tuh merasakan ya kegiatan-kegiatan yang online gitu. Iya. Jadi udah kuliah pun juga online nih.
kuliah juga online dan terlalu nyaman lah buat online karena kita cuman butuh buka laptop ditinggal kayak gitu. Itu problem banget sih. Dan terus masa-masa transisi itu juga cukup berat sih karena apa namanya, kita yang kebiasa online terus harus gimana membuat acara secara hybrid apa-apa itu juga perlu effort gitu ya. Iya. Terus apa respon teman-teman orang-orang sekitaran Fakultas Teknik setelah terbitan itu keluar? Ini sih ada yang kontra, ada yang pro juga gitu. Kayak yang paling menuai apa namanya kontra mungkin yang senioritas itu sih mungkin karena kan sedikit memberi kritik gitu ya tentang apa budaya-budaya yang kurang bagus gitu di Ormawa FT sendiri begitu. Dan sebenarnya terbitan itu tuh pasti kan mungkin kontra itu mungkin ada yang salah paham kah atau gimana sebenarnya, apa yang bikin kontranya itu? Yang bikin kontra mungkin karena merasa bahwa itu ya di teknik emang harus keras gitu. Mungkin gitu sih pandangan mereka gitu. iya. Iya. Kayaknya dulu pas zaman PKKMB kah itu. PKKMB 2023 tuh di fenomena itu ada Instagram yang tentang senioritas atau kayak cara PKKMB tahun ini tuh ada kayak maba yang bilang kalau kurang setuju gimana itu terus diupload di Instagram terus kayak rame banget itu. Oh bukan juga yang itu menuai beda kontra. lagi. Jadi itu kan beda beda rapotan lagi. lagi. Jadi waktu itu ini sih sambatan maba gitu Oh iya ya. tentang PKKMB di FT gitu gimana jalannya. Kita kan minta testimoni langsung gitu kan dari mahasiswa. Kita cantumin lah namanya sama jurusannya. Tapi mungkin ada beberapa yang gak setuju gitu. Padahal kan kita mengencourage mahasiswa untuk bertanggung jawab dengan opininya dan ya kita bebas berpendapat gitu asalkan itu berdasarkan fakta begitu kan. Nah gitu terus gimana responnya Mas menuai hujatan itu? Kalau kontra gitu kita sangat terbuka dengan kritik gitu. Kalau misalkan tulisan kita atau produk kita ada yang dirasa salah gitu secara substansinya bisa mengajukan hak jawab gitu. Kita juga di LPMT sendiri mengadopsi hak jawab gitu kan dari kode etik jurnalistik. Jadi misal tulisan kita atau produk kita bermasalah gitu, publik boleh ngasih kritik ke kita, bahkan boleh ini juga klarifikasi gitu dan kita wajib menerbitkan sebagai media. Nah, yang kontra itu ada nggak misalnya ada yang selain yang di atasnya mahasiswa gitu yang kayak ya mungkin dia kontra dengan beberapa terbitan dari LPMT fenomena? Mungkin dari tahun-tahun yang lalu sih kalau di angkatanku mungkin cenderung lebih aman gitu karena isu-isu yang disorot pun nggak terlalu ini gitu. Tapi mungkin di angkatan-angkatan yang atas sih mungkin dulu menuai apa ya kalau cerita-ceritanya tuh sampai dipanggil dosen lah, dipanggil wakil dekan lah gitu. Itu kalau misalnya kayak gitu berpengaruh nggak sih kalau ininya ke UKM-nya sendiri kayak gitu? Sedikit banyak pasti berpengaruh ya, tapi sejauh ini masih aman lah, aman-aman aja. Terus balik lagi nih, kita kan nanti aku pengen kupas tuntas mengenai yang menurunnya minat mahasiswa kan, dan kebetulan nanti mahasiswa baru masuk itu biar tahu nih apakah pengen biar apa kita encourage bahwa UKM tuh sebenarnya juga kita butuh sosialisasi, butuh ikut UKM. Nah, mungkin aku dari ini dulu aja, apa namanya, dari internalnya LPMT fenomena itu gimana untuk sekarang? Di LPMT sendiri itu LPMT fenomena sendiri ada 3 departemen gitu, 4 lah sama PIPH gitu. Ada pengurus hariannya, ada ketua, sekretaris bendahara standar lah di organisasi lain juga mungkin ada gitu. Terus ada PSDM, redaksi sama usaha pemasaran. Nah, buat teman-teman yang nantinya mau bergabung di LPMT fenomena gitu dan berminat untuk menulis bisa bergabung di redaksi. Terus buat yang pengennya apa ya interaksinya dengan anggota-anggota lain lebih banyak bisa ke PSDM, atau yang suka desain grafis atau konten pembuatan konten gitu. Boleh ke usaha pemasaran, di situ kita pegang Instagram. Begitu sih kalau di internal. Yang diberikan dari fenomena sendiri itu apa aja sih selain
ilmu untuk nulis, ilmu untuk desain gitu. Apa aja biasanya yang teman-teman dapetin dari fenomena itu? Yang basic pasti itu sih, keterampilan gitu kan. Keterampilan. Pastinya, di fenomena ada dua mekanisme buat anggota baru, ada Dikjud sama Diksar. Itu kalau di LPM lain mungkin ada PJTD, Pendidikan Jurnalistik Tingkat Tingkat Dasar. Kalau di fenomena itu ada Diksar, Pendidikan Dasar gitu. Itu ngasih keterampilan dasar lah, kira-kira apa gitu yang dibutuhkan buat mahasiswa baru ini bisa aktif gitu di kepengurusan tahun ini gitu. Terus ada Dikjud. Kalau di LPM lain PJTL mungkin Pendidikan Jurnalistik Tingkat Lanjut. Itu lebih advance lagi gitu. Kami biasanya datengin alumni-alumni yang emang udah berkecimpung di sana, Di dunia jurnalistik di ya. dunia jurnalistik dan kreatif mungkin. Iya. Menarik sih, banyak sih ini teman-teman yang nanti atau teman-teman angkatan 2023 yang tertarik untuk menulis jurnalistik, itu bisa masuk ke LPMT Fenomena. Terus sebenarnya tuh lanjut ya, kita next topik yang dimana Mas Faiz ini kan udah juga ikut UKM sejak awal sampai menjabat menjadi ketua juga, dan sekarang juga masih bantu tipis-tipis. Sebenarnya ikut UKM itu sepenting itukah apa enggak, apakah berguna itukah, gimana menurut Mas Faiz? Menurutku berguna banget ya. Kita bisa explore gitu minat dan bakat kita di luar perkuliahan. Menurutku gitu, kita analogikan masuk kampus itu kayak kita masuk playground lah. Ya, jadi kita ya coba-coba aja dulu gitu. Sekiranya apa yang pas buat kita gitu. Kalau misal ada suka baca gitu, itu biasanya suka nulis boleh join ke Fenomena, atau suka bikin konten yang sifatnya audiovisual bisa join ke Unitek dan lain sebagainya. Pertama kali Mas Faiz pengen ikut Fenomena apa yang membuat Mas Faiz pengen ikut ke Fenomena? Ini sih, aku rasa di awal itu aku salah jurusan gitu. Oke, itu adalah penyakit banyak mahasiswa kayaknya ya. Jadi tuh aku kan masuk elektronika kan, sedangkan tuh aku mungkin lebih suka ke prodi-prodi yang sosum gitu. Akhirnya aku memutuskan masuk ke Fenomena karena Pelarian ya. ya buat pelarian, awalnya begitu. Tapi ternyata waktu masuk juga emang fit aja gitu sama anak-anaknya, sama kegiatan-kegiatan yang ada di situ. Oke, mungkin bisa sharing nih Mas, kayak beberapa keluhan mahasiswa ketika mereka tuh enggan atau kayak belum mau milih organisasi itu, kayak mereka tuh masih bingung gitu loh Mas, kayak mau ikut organisasi apa sih gitu. Jadi kalau menurut Mas Faiz tuh gimana sih cara kita tuh kayak dapet organisasi yang ideal buat kita gitu? Ini menurutku coba aja diidentifikasi gitu kelebihan kekurangan yang ada di diri kita gitu. Misal kita bisa ngobrol gitu sama orang random. Itu kan basic dari wawancara gitu kan, di jurnalistik kan pasti ini kita coba kembangkan gitu jadi sesuatu yang lebih bernilai. Di Unitek pun saya rasa sama gitu. Misal suka ngobrol sama orang kan bisa jadi MC di podcast gitu-gitulah. Atau suka matematika misal bisa join ke Matrix gitu buat jadi saintis gitu. Gitu. Terus apa namanya, cara memilih tadi udah ya, cara memilih UKM yang ide. Oke, nah misalnya buat yang ideal waktu untuk join UKM kan, dengan waktu kuliah kan cuma 4 tahun 8 semester idealnya. Nah terus kita enaknya itu ikut UKM tuh sejak awal kah, atau nantilah tahun kedua, atau kapan gitu? Tiap orang punya preferensi masing-masing ya. Kalau aku menyarankan di tahun pertama aja gitu, supaya tahu gitu gimana gitu seluk-beluk di dalamnya. Kalau udah tahun kedua mungkin udah agak males ya dengan ini. Kalau tahun ketiga keempat pasti udah magang lah. Udah magang, bener. Ngapa-ngapain gitu. Terus idenya berapa lama kalau misalnya kayak untuk ikut UKM itu, kayak setahun aja cukup kah, atau kalau bisa terus sampai pengurus apa gimana? Mungkin idealnya 2 tahun sih. Karena kan kita kan kuliah aktif itu di tahun pertama sama tahun kedua. Habis itu kan kita magang, KKN dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin di tahun pertama kita coba dulu gitu. Mungkin UKM yang mungkin coba beberapa nggak apa-apa lah, asal kita bisa bertanggung jawab dan komitmen dengan pilihan kita gitu. Mungkin di tahun kedua kalau misal
apa namanya, kita rasa yang satu nggak fit atau gimana, bolehlah kita pilih salah satu dari dua itu, gitu. Mas Faiz selain fenomena ikut apa aja sih? Fenomena aja. Fenomena aja ya, bisa fokus di situ. Berarti untuk pembagian waktunya lebih enak nggak sih kalau misalnya kayak gitu? Gimana pembagian waktu kalau misalnya kan biasanya nanti bakal ribetnya di situ nih, kuliah udah banyak banget tugas, terus juga UKM juga banyak banget kegiatan. Gimana untuk ada tips and trick buat pembagian waktu, Kak? Pembagian waktunya mungkin idealnya bisa teman-teman catat gitu kegiatan-kegiatannya apa aja gitu kan, mana yang harus dikerjain dulu, mana yang bisa dikerjain di lain waktu, dan sebisa mungkin ini sih meluangkan waktu untuk ini kegiatan-kegiatan yang udah kita komit di situ. Dalam hal ini mungkin UKM gitu. Iya. Terus apa namanya? Yang selama Mas Faiz ikut UKM hingga menjadi ketua juga, terus apa aja sih hal positif yang bisa Mas Faiz dapetin yang bisa di-share gitu? Yang bisa aku share mungkin ini sih, public speakingku jadi lebih mendingan gitu. Ya dulu tuh aku ngobrol dengan orang itu one on one tatap mata itu nggak bisa. Terus sekarang ya kayak biasa aja gitu karena udah terbiasa di wawancara. Oh iya bisa. Terus juga manajemen waktu mungkin lebih ketata. Kayak dulu waktu SMA mungkin ya kita apa aja yang ada di depan mata coba kita dikerjain. Tapi sekarang lebih coba buat menata prioritas gitu, mana yang harus dikerjain duluan, mana yang bisa nanti. Itu apalagi ya, sama itu juga buka peluang gitu buat berjejaring dengan orang-orang di luar gitu, di luar jurusan, di luar kelas. Bahkan kalau di jurnalistik bisa di luar kampus mungkin dengan senior-senior itu yang lebih berpengalaman gitu, kan udah masuk ke dunia itu juga gitu. Iya benar-benar setuju sih banyak. Ya pasti ya itu ya apa namanya, banyak soft skill yang terbentuk, banyak relasi juga kayak gitu, dan banyak hard skill yang bisa didapetin kalau ikut UKM. Nah misalnya nih ada kasus ketika kita udah ikut UKM tapi kok ternyata setelah beberapa ikut UKM kayak ini UKM nggak bener deh misalnya tuh, bukan nggak bener, nggak cocok nih sama kita, tapi kita udah terlanjur masuk, itu gimana nih menurut Mas Faiz? Nanti kalau mau diterusin nggak begitu ikhlas, tapi kalau mau berhenti juga udah terlanjur masuk, kayak udah terlalu lama ya. Gimana? Kalau aku sendiri ya, kalau dari pribadi sendiri itu merasa kalau misal begitu dan emang bener-bener nggak cocok entah sama kultur yang ada di situ atau apapun yang ada di situ, mending ini aja ngomong baik-baik lah, jangan hilang gitu, karena di ghosting itu pasti sakit. Iya sih, di ghosting menghilang itu adalah penyakit banyak UKM gitu. Kayak baru pertama rame terus kayak lah kemana padahal kayak gitu. Ya sih itu PR dari buat teman-teman ya. Ya mungkin nah dari UKM sendiri sih, dari UKM sendiri itu supaya apa ya? Kalau misalnya dari kita sendiri kan ya udah dari pribadi kan ya udah dari pribadi. Cuman untuk dari UKM sendiri menurut Mas Faiz untuk mengatasi yang hilang-hilang kayak gitu gimana? Kalau misal kita yang tadi orang yang apa namanya yang nggak cocok sama UKM-nya mungkin bilang ke kita kan bisa ini mapping dari awal gitu, kira-kira pembagiannya bakal kayak apa gitu kalau misal orang ini udah nggak ada di sini. Tapi mungkin bisa bertahap gitu, nggak langsung hilang, mungkin bisa kerjaannya mungkin bisa dilimpahkan dulu ke teman-teman yang lain gitu, supaya kita juga enak gitu jalan ke depannya, nggak bergantung lagi sama orang ini, nggak diharap-harap gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak karena Mas? Lebih gini sih, kayak Mas Faiz kan berarti menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dan juga jadi ketua. Itu ada kayak kesibukan atau apa lagi nggak Mas? Waktu itu ya? Iya. Waktu itu aku sempat ikut magang di Ponorogo. Di waktu yang sama itu juga? Iya, di semester selanjutnya. Oke. Magang di Ponorogo, jadi waktu itu masih bolak-balik Jogja Ponorogo. Oh iya bener, aku ingat banget lagi. Oh gitu. Yeah. Kenapa bolak-balik? Ya karena sambil kuliah. Kan itu kan magangnya full time ya di Ponorogo. Iya. Terus
Udah nggak ada kuliah sebenarnya, tapi Mhm. kan masih ada program kerja yang harus diurusin di sini kan. Ya, Jadi bener ya. mau nggak mau harus bolak-balik. Ya mau nggak mau harus bolak-balik dari Ponorogo ke Jogja. Terus, "Mat boleh nginep nggak?" "Ya boleh dong, Oh. kita sediakan tempat," gitu. Dan itu kayak sehari 2 hari kayak gitu buat ini. Dan sangat disayangkan sekali kalau ketuanya udah kayak gitu terus tapi anggotanya Iya iya, bener. kayak gimana tuh? Kemarin anggota-anggota menghadapi teman-teman pengurus teman-teman gimana? Seru sih kayaknya ya. Ya seru gitu ya, alhamdulillah ya waktu itu prokernya jalan semua gitu dengan bantuan teman-teman lah gitu, dengan kerja sama tim di Peno gitu, alhamdulillah semuanya jalan. Alhamdulillah jalan dan ya kelar lah ya Ya ke selesai. 1 tahun kayak gitu. Terus ini krunya jangan bikin ketawa dong. Nah, eee ini cara menyeimbangkan supaya akademik sama kegiatan lain UKM, kegiatan lain tuh bisa berjalan dengan beriringan tuh. Dari Mas Faiz gimana? Nggak ada sarannya sih, coba aja gitu, nggak ada nanti terlalu banyak hint, nggak seru kalian, Terlalu apa? terlalu banyak clue gitu. Terlalu banyak Coba aja. biar dirasain sendiri ya buat Iya mahasiswa baru sih. ya. Iya, Tapi heeh. emang harapannya apakah harapan Mas Faiz sendiri untuk nanti mahasiswa baru itu bakal rame nggak untuk ikut UKM? Dilihat dari tren ya, kayaknya di tahun kemarin pendaftar di Veno sendiri naik gitu, mungkin di Untek juga dibandingkan 2 tahun belakangan yang 2021 2022 ya, kayaknya mungkin mahasiswa yang 2024 juga bakal lebih antusias gitu dengan Ormawa. Iya. Iya sih. Apalagi dengan adanya PEM tuh kayak ini nggak sih, Ya, mendekatkan juga ya. ngebantu buat mahasiswa bisa ikut kegiatan organisasi gitu. Kalau untuk apa poin untuk cukup gede nggak sih untuk poinnya? Kalau mahasiswa ikut organisasi gitu tuh? Boleh dilihat teman-teman di Instagram Warta Veno ya, atau di ininya di Presmaya. Resmanya. Tapi setauku di tahun pertama sama tahun kedua itu buat dapetin PEM itu cuma dari kegiatan organisasi, terus konferensi gitu kayak webinar, seminar dan lain sebagainya, atau lomba-lomba. Nah kan nggak semua nih bisa ikut seminar gitu, atau atau apa tadi yang satunya, sorry, Seminar apa? Webinar, ikut seminar atau lomba gitu ya, lomba. atau lomba. Jadi mungkin bisa ke Ormawa gitu yang lebih landai lah, jalannya lebih mudah gitu. Emang sampai lulus butuh berapa poin sih? Eh, Berapa sih? kurang tahu ya, tapi Kurang setauku itu satu semesternya berapa ya, kredit banyak 80 atau berapa gitu. 1 semester berapa? Yang angkatan 10. 1 semesternya 10. Ya, Berarti 8 semester 80 ya. ya 80. Gampang nggak sih kalian nyari itu? Gampang kan anak Ormawa. Oh belum muncul. Tapi udah sempat upload. Ya mungkin karena itu juga hal baru kali ya. Jadi kayak Terus pengalaman pribadi nih dari Mas Faiz selama jadi ikut fenomena, kan riset banyak berita, banyak konten atau enggak wawancara banyak orang. Hal yang paling seru ada nggak? Apa paling seru? Menurutku hal yang paling seru tuh waktu kita nemu ini topik atau narasumber yang menarik sih. Contoh? Gitu. Kayak kemarin gitu, terakhir aku liputan di Solo gitu. Itu nggak sengaja sebenarnya, tapi aku Jauh banget sih Solo. itu waktu main sebenarnya, tapi tiba-tiba ketemu sama mbah-mbah gitu jualan clipping di pinggir jalan. Jualan apa? Clipping, jualan koran, potongan koran gitu. ya. Potongan koran dijual gitu. Ada masing-masing topiknya. Satu amplopnya itu berapa aku lupa, 30.000 apa berapa gitu. Mbaknya juga nerima pesanan clipping gitu. Bisa request gitu topiknya apa aja yang mau dimasukin ke clipping itu. Nah karena aku penasaran, cobalah aku ngobrol nih sama mbaknya. Ternyata dibolehin dong wawancara besoknya. Terus aku wawancara sama mbahnya besoknya, ternyata ada satu irisan gitu sama latar belakangku. Ternyata mbaknya dulu pernah tinggal di kotaku, pernah kerja lama di tempatku tinggal dulu gitu. Terus tulisan itu aku kirim ke luar gitu dan dapat bisa terbit di media, akhirnya
bisa Di dapat. media selain LPMT. Di media Apa selain tuh kalau boleh LPMT. tahu? Di mojok.co waktu itu. Mojo.co. Mojok.co. Nah, itu Keren. itu bisa, itu pertama kali aku menghasilkan uang dari tulisan. Oh ya? Iya, Bisa ngasilin duit dari tulisan? bisa. Range-nya berapa tuh biasanya kalau untuk tulisan? Medianya sendiri beda-beda sih. Kalau di Mojok itu biasanya nerima esai sama liputan itu sekitar 200 sampai 500 ribu mungkin. Minimal 200 kali. Iya, Gitu. terus ada juga di platform-platform lain kayak omong-omong.com, terus banyak lah, coba dicari gitu yang Tuh. ini. Lumayan sih ya buat nanti mahasiswa baru daripada biar apa UKM-nya juga terguna. Apa sih terguna? Apa kosakatanya? Berguna, bermanfaat, Iya. bisa nambah-nambah uang jajan gitu. Nanti yang masuk LPMT fenomena bisa tanya itu Mas Sais, gimana biar dapat cuan gitu, biar nggak bayar UKT doang kayak gitu. Nah terus selain yang seru, terus kayak ada nggak yang kayak bukan apa ya, mungkin ngeri lah, apa ya, ada nggak sih yang ngeri kayak pengen nerbitin tapi kayak nggak deh, tapi terbitin deh kayak gitu, atau enggak yang gagal terbit kayak gitu? Selama ini apa ya? Sampai saat ini kayaknya belum ada sih. Tapi mungkin yang kepikiran tapi akhirnya dieliminasi banyak lah. Kayak misal isu-isu yang terlalu ini gitu kan, gimana ya? Kita kan kalau aku pribadi mungkin bisa gitu, apa ya? Kayak bisa nih gitu. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain kurang ini gitu, kurang berkenan buat ditulis dan dilanjutkan ke proses selanjutnya gitu. Sebenarnya Mas Faiz itu minatnya kemana sih kalau isu-isu kayak gitu tuh? Politik kah, kemanusiaan kah? Lebih ke ini apa ya? Ya hal-hal yang remeh gitu mungkin. Lebih ke apa ya? Aku juga bingung jelasinnya. Kayak misal aku lebih suka liputan gitu, liputan entah ke acara, entah ngeliput orang gitu. Tapi sampai saat ini masih kayak nulis terus gitu nggak? Sampai saat ini karena lagi nulis skripsi akhirnya jarang nulis, tapi terakhir tulisanku terbit itu waktu liputan. Terakhir liputan ke daerah Bantul situ ke acaranya NGO dan terbit boleh dibaca, itu tulisan terakhir di Warta Veno kayaknya. Tulisan terakhir. Iya. Nanti bisa ini kan editor bisa dimasukin nggak sih terbitannya sekilas gitu? Iya. Ayo. Aduh bingung ya. Editor ya. Editor masukin. Oke. Aku ngurusan. Aku kan kayak mau belajar nih. Nah iya Dari tag tahun ini nih. Waktu jadi ketua ya itu emang makan hati sih. Tahu sendiri lah gitu gimana dinamikanya gitu kan, kita kerja di lingkungan yang emang bukan lingkungan profesional gitu. Kita kan ya di UKM sifatnya mungkin mereka banyak volunteering gitu. non-profit. Iya, non-profit, kita juga nggak bisa janjiin mau ngasih uang ke mereka gitu. Kita cuma bisa ngasih janji kalau kamu kesini bisa dapat pengalaman baru, dapat improvement gitu di sini. Dan itu kan kadang nggak kerasa kan, nggak bisa langsung dapat gitu. Iya benar. Misal dia pengen di sini biar dapat apa namanya duit dari tulisan gitulah katakanlah, kan nggak mungkin dia nulis pertama kali langsung diterima sama media gitu. Jadi ya disadari aja emang ya kita ada di lingkungan yang kayak gitu bukan lingkungan profesional. Jadi ekspektasi kita nggak terlalu ketinggian lah. I see. Ya tapi selama menjadi bukan ini tempatnya kayak. Tapi kayak ini nggak sih Mas, pernah mungkin ketua itu masih online atau udah offline? Udah mulai offline sih, tapi ya itu transisi. Oh iya 2000 berapa sih? 23 ya? Iya 2023. Saya kayak ada pernah hal yang bikin berantakan atau apa gitu atau nggak pernah? Yang agak susah itu waktu aku magang sih, karena kan posisiku ada di Ponorogo waktu itu. Jadi harus bolak-balik itu sih mungkin yang ini jadi nggak terlalu efektif gitu program-program kerja yang ada di waktu itu, di range bulan Agustus sampai Desember 2023 lah. Berarti kayak Mas untuk dari Ponorogo ke sini itu berarti kan tadi bilang kuliahnya udah habis ya? Berarti emang kayak untuk organisasi itu aja? Iya, kesini keren. Full effort. Oke,
ini mungkin ada saran nggak sih buat UKM supaya bisa meningkatkan kualitas UKM-nya tuh biar nanti kada mahasiswa baru bisa apa ya mahasiswanya bisa enjoy di UKM-nya kayak gitu. Sarannya mungkin apa ya? Ya ini sih. Sorry. Iya. Mungkin sarannya ini gitu. Mungkin dari yang kesimpulan yang ada di terbitanku gitu ya. Mungkin senioritas itu bisa dikurangin. Dikurangin. Terus mulai memikirkan gitu nilai tambah apa yang mau dikasih ke mahasiswa kalau misal join ke KM itu. Gitu. Di sini ada senioritas itu ya teman-teman. Unita kan ada di friend ada Nggak ada. nggak ada dua UKM yang Haram banget. Semuanya maaf ya semuanya teman. nggak semuanya tapi aku lihat UKM enjoy sih teman-teman ya. UKM organisasi di sini kan kayak euforia terus. Iya, kayak juga orang-orangnya udah paham lah untuk gimana nge-treat UKM supaya nggak dulu lagi yang peloncoan kayaknya udah nggak banyak ya. Untuk maba, saran untuk maba nih apa ya saran? Apakah emang perlu ikut UKM kayak gitu? Saranku coba aja gitu. Coba aja siapa tahu cocok gitu. Ya kayak Rugi juga ya, Iya benar. nggak rugi juga ikut UKM. Ikut kami ya teman-teman. Akhiri sesi ini kita ada seperti biasa kita of question. Ntar ambil dulu. Ini ada beberapa pertanyaan agak di bawah. Jadi nanti ambil langsung jawab aja. Dibaca apa? lebih baik mengalah untuk tidak ditinggalkan atau mengikuti ego sendiri. Ya, susah banget ini. Apa? Lebih baik mengalah untuk tidak ditinggalkan atau mengikuti ego sendiri. Lebih baik mengalah untuk tidak ditinggalkan atau mengikuti ego sendiri. Yang gimana tuh? Kalau mengikuti ego sendiri Tahu? Ya ditinggalkan mungkin ya. jadi jawabannya Kalau di konteks ketua mungkin harus lebih banyak kalahnya ya. ya. Jadi supaya tidak ditinggalkan. Oh iya benar. Karena kalau kita terlalu idealis gitu juga nggak ini gitu. Nggak bagus lah. Menarik. Kayaknya kita jadi ikut ngambil aja deh. Kan kemarin kan banyak narsumnya banyak, jadi nggak ikut ngambil. Ini karena narsumnya satu kita ikut ngambil aja nggak sih? Iya, yuk. Boleh ya. Sekarang ikut ya. Kamu dulu. Aku takut. Aku dulu. Iya. Udah kalian berdua aja deh. Lu. Sulit. Lebih baik sukses tetapi sendirian atau gagal bersama-sama? Sendirian sih. Ya. Kenapa? Ya yang penting ya kita ngerasain sukses, kita harus berjuang sendiri gitu. Iya. Maksudnya aku sukses sendirian terus abis itu Gimana? Siapa sih yang Tapi ngapain gagal bersama-sama? maksudnya kayaknya gagal satu tim gitu. Jadi kayak kalau misalnya gagal bareng-bareng tuh ada temennya sama-sama gagal, nggak apa-apa saling support gitu. Kalau sukses sendirian kayak Iya ya. mungkin kali ya. Ini pilih apa? Sukses sendirian sih. Sukses ini ya. Ngapain milih gagal ya? Iya betul. Ini aku nih. Aku gampang maaf ya. opsi gue. Bukan. Lagu apa yang mengingatkanmu akan masa lalu? Lagu Gamon tergamon sepanjang masa terbaik. Apa tau nggak? Simika Kan bener. Irwado itu pasti. Itu jadi. Terima kasih Mas Faiz. Kita Ball of Fashion adalah merupakan segmen terakhir penutup. Terima kasih buat Mas Faiz atas waktunya telah hadir di Unit Talk. Share LPS ya kan? Iya. Manajemen dirinya juga, terus ngasih saran juga untuk mahasiswa baru, untuk UKM juga supaya bisa upgrade. Iya gitu. Terima kasih ya buat Mas Faiz atas waktunya. Oke, makasih juga udah diundang di. Kok nggak saya sih? Ayo ulang supaya Oke, sekian ya teman-teman. Tunggu episode Unit Talk selanjutnya. Dan terima kasih dan bye-bye.